Saya ulangi aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi yang keempat. Kita akan membahas lanjutan dari landasan teori, bagaimana kita menyusun tinjauan pustaka yang relevan dan teknik pencarian literatur ilmiah. Oke. Berdasarkan OBE, mata kuliah ini menekankan keterampilan nyata yang harus dimiliki mahasiswa, seperti kemampuan mengidentifikasi literatur yang kredibel dan menyusun tinjauan pustaka dengan struktur akademik yang benar, dengan tujuannya untuk membantu mahasiswa menghasilkan skripsi atau tugas akhir yang memenuhi standar ilmiah dengan alasan teori yang kokoh. Baru berdasarkan CPL-nya, capaian pembelajarannya, pembelajaran lulusan, lulusan yang mampu melakukan penelitian mandiri dengan analisis yang mendalam. Dalam prakteknya, mahasiswa akan belajar memilih dan mengolah sumber-sumber ilmiah sehingga tinjauan pustaka mahasiswa bisa memberikan kajian atau konteks teoritis yang jelas dan menunjukkan gap atau kekosongan penelitian. Berdasarkan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yaitu berfokus pada keterampilan spesifik yang diperlukan untuk dalam mata kuliah, yaitu menguasai teknik pencarian literatur yang efektif menggunakan kata kunci yang relevan serta menyusun argumen yang kuat berdasarkan literatur atau kajian pustaka atau landasan teori untuk meliputi penggunaan database ilmiah seperti Google Scholar atau Scopus yang penting untuk memenuhi sumber yang berkualitas dan relevan. Nah, apa sih tinjauan pustaka ya? Bagaimana menyusun tinjauan pustaka yang relevan untuk membangun dasar teori yang kuat? Minggu lalu sudah belajar Anda bab 1, mudah-mudahan sudah siap. Bab 2 juga harapan saya sudah siap. Tinggal memasangkan atau memadupadankan berdasarkan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka memberikan latar belakang teoritis dan konteks untuk penelitian dengan menunjukkan gap atau kekosongan dalam studi sebelum yang akan diisi oleh peneliti baru. Pengantarnya, berdasarkan pengantar, bahwasanya tinjauan pustaka itu berfungsi sebagai peta penelitian yang membantu menjelaskan apa yang telah diteliti dan sumber masih perlu dikembangkan, menganalisis berbagai sumber. Mahasiswa juga menyusun landasan teori yang jelas, relevan, dan mendukung tujuan penelitian. Nah, minggu lalu sudah kita praktekkan mencari literatur sederhana, yaitu menggunakan Google Scholar sesuai dengan tema penelitian Anda yang saya minta 5. Kemarin sudah juga saya demokan bagaimana yang diakui secara nasional, khususnya di Sinta Kemendikbud, jurnal-jurnal yang dikategorikan baik atau terakreditasi. Ketika ada label sertifikat Sinta 5, Anda klik dan dia menuju kepada sinta.kemendikbud dan itu sudah relevan. Nah, sesuai dengan contoh-contoh yang kita bawa sebelumnya, yaitu yang pertama, data dalam penelitian sistem informasi pengelolaan inventaris, tinjauan pustaka dapat mencakup teori tentang metode Agile dan sistem inventaris berbasis web. Makanya saya bilang, tentukan dulu topik penelitian Anda. Setelah itu baru kita cari melalui Google Scholar secara sederhananya. Nah, kemudian sementara itu untuk prediksi saham, literatur atau kajian pustaka tentang algoritma seperti neural network, random forest, kan kemarin kan kalau dicari satu-satu kesatuan tidak ada, jadi kita cari
berdasarkan keyword. Ya. Tahun 2024 ini artikelnya, 2023, 2022 dan seterusnya. Itu disesuaikan dengan topik penelitian Anda. Nah, bagaimana langkah-langkahnya, Pak? Ya, kemarin yang pertama itu langkah-langkah awal adalah mencari sumber yang relevan. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang topik. Nah, akhirnya Anda harus paham dulu topik penelitian. Nah, ya, topik penelitian dan menentukan sumber mana yang benar-benar mendukung atau memiliki hubungan langsung dengan permasalahan yang diangkat. Makanya ketika saya suruh mencari kemarin, saya contohkan sistem informasi pengelolaan inventaris. Kan Anda udah mulai tergambar metode apa Anda buat. Oh, ternyata metode Eagle. Berarti kita pecah-pecah pencariannya dengan kata kunci, yaitu identifikasi sumber yang relevan. Mahasiswa perlu mencari sumber di database akademik menggunakan kata kunci yang spesifik untuk topik mereka atau topik Anda. Jadi contohnya sistem informasi pengelolaan inventaris dengan manajemen inventaris dan metode Eagle. Berarti kita pecah dulu teori-teorinya. Maka saya bilang kan, sistem informasi dapatkan dulu. Kok bisa di antara tahun 2020 sampai dengan 2024. Habis itu apa? Pengelolaan sistem informasi. Cari dulu, kumpulkan referensinya, download, ya, untuk sebagai kajian pustaka Anda. Misalnya manajemen inventaris, cari dulu, kumpulkan 5 tahun. Baru metode Eagle-nya, kumpulkan 5 tahun. Menggunakan UML, kumpulkan 5 tahun. Ada MySQL-nya, kumpulkan 5 tahun. Yang penting berhubungan langsung dengan topik penelitian. Itu cara kuncinya mencari landasan teori. Nah, penyaringan literatur perlu menemukan literatur yang banyak. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kualitas sumber, apakah kredibel dan terkini menunjukkan atau mendukung tujuan penelitian. Nah, tadi saya bilang setelah kita cari sistem informasi pengelolaan inventaris, yang kita contoh sederhana di Google Scholar, ya, dengan usahakan dia terindeks Sinta seminimal-minimalnya Sinta 6, ya, paling baik makin tinggi, atau ber-ISN. Syaratnya ber-ISN, jangan menggunakan repository, ya, syaratnya begitu. Nah, setelah kita lakukan, kita saring, filternya gimana, Pak? Anda lihat sistem informasi. Saya cari 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Kan makin banyak itu. Itu masih satu bidang. Inventaris, pengelolaan inventaris, cari lagi. Manajemen inventaris, cari lagi. Metode Eagle, cari lagi. Baru menggunakan web, cari lagi. Jadi kan banyak itu pecahannya, nggak mungkin data pustakanya sedikit. Mustahil kan? Baru cari yang berhubungan atau mendukung tujuan penelitian Anda. Contoh kedua, prediksi harga saham. Ya, cari kata prediksi harga saham. Baru cari neural network, random forest, analisis pasar. Jadi dia harus menggunakan kata kunci atau keyword. Makanya saya bilang, ketika Anda membaca artikel itu, baca abstraknya, nggak perlu baca semua dulu. Yang sesuai dengan Anda, cari keywordnya. Oh, ini cocok, download. Ini cocok, download. Ini cocok, download. Begitu nak caranya, nak, untuk mengisi landasan teori atau kajian pustaka Anda. Kemarin kita sudah buat landasan teorinya, kan belum ada kajiannya, belum ada mendukung teori Anda itu, mendukung penelitian Anda itu apa? Kenapa? Agar penelitian Anda itu dapat dipertanggungjawabkan. Anda sumbernya ngambilnya dari mana? Gak ujuk-ujuk copy paste, ya.
tapi jangan menggunakan Wikipedia, blogspot, WordPress dan sejenisnya. Carilah yang mengatakan artikel. Kemudian bagaimana tekniknya Pak? Teknik pencarian literatur ilmiah yaitu langkah-langkah penting untuk menemukan sumber yang kredibel dan relevan dalam menyusun tinjauan pustaka. Pencarian literatur efektif sangat dibutuhkan untuk membangun dasar penelitian yang kokoh, khususnya dengan teknik membantu mendapatkan informasi yang akurat. Ya, menguasai teknik ini membantu mahasiswa dalam menemukan literatur ilmiah sesuai topik ya. Jadi sesuai topik menggunakan kata kunci dan sumber akademik yang terpercaya. Ya kalau level-level S1 ya Anda carilah menggunakan Google Scholar atau Publish or Perish itu di download. Cari kata kuncinya. Download. Ya. Mana tekniknya Pak? Pertama kata kunci yang tepat. Kata kuncinya dari mana? Ya dari artikel yang Anda buat. Dari penelitian yang Anda buat. Yaitu kata kuncinya. Perhatikan contoh yang di bawah. Kemudian menggunakan database akademik, Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan literatur yang diakui secara ilmiah. Yang terindeks DOAS. DOAJ. Yang ada doi-nya. Nah, itu dia. Biasa sepaket itu DOAS ada doi. Bukan doi ya. Doi. Nah. Contohnya yang di bawah perhatikan kata kunci. Sistem inventory manager ini karena berbahasa Inggris ya. Biasa juga kalau bahasa Indonesia akan menampilkan dengan bahasa Indonesia. Kalau Anda cari dengan bahasa Inggris dia akan menampilkan bahasa Inggris. Contohnya inventory management. Muncul itu tuh. Cari 2024, 2023, ambil 5 artikel teratas. Download. Jadiin satu kesatuan dulu. Nah, ada satu folder kan? Nah, 2023 cari yang 5 teratas. Download. Artinya apa? Yang sering disitasi. Download. Kumpulkan dulu. 2023, 22 download. Itu masih satu, belum egelnya lagi. Jadi Anda nggak kebingungan membuat daftar pustaka. Itu dikumpulin satu folder. Nah, itu nanti dilakukan ya nak. Nah, kemudian web based system, ya cari web based systemnya gimana, kan relevan. Atau kata kunci sistem informasi, cari lagi. Dia sampai 5 saja Anda cari terdepan, itu 5, 2024 1, 2023 2, 2022 3, 2021 4, nah 25. 5 kali 5 udah berapa? 25 artikel. Itu masih satu kata kunci. Ini ada berarti ada 3 lah kita taruhkan. Nah, berarti 5 ini berapa? 25 kali 3 kan? Berapa? Masuk 25. Kekurangan data kita? Enggak. Itu gunanya nak. Jangan ujuk-ujuk, karena udah mau paten rasanya mau cepat siap bab 2-nya. Nah, asal kutip aja punya orang, itu nggak cocok. Ada nanti ketika Anda mau publish ke artikel yang sudah mulai 3 ke 1, Sinta 3 ke 1 udah mulai selektif. Lihat daftar isinya dulu, sesuai nggak, ngaur nggak, itu kata kunci. Kalau nggak ngaur, ada reviewernya, langsung kadang-kadang ada langsung di reject. Kenapa? Ngaur daftar pustakanya. Makanya main daftar pustaka ini nggak gampang-gampang loh. Makanya perlu sesuai dengan topik
dan tujuan penelitian Anda. Baru yang contoh kedua, kata kunci stock phrase prediction ya. Neural network, financial volatility, ya, itu dicari. Begitulah cara efektif dalam mencari daftar pustaka ya, atau landasan teori. Jangan ngasal-ngasal lagi, anak asal kutip masih jadi enggak, anak. Enggak boleh. Ya. Kenapa? Tidak sesuai dengan topik dan tujuan penelitian Anda. Nah, bagaimana evaluasi dan seleksi literatur ini kembali Anda baca lagi. Nah, makanya setiap artikel itu yang perlu dibaca sementara sebelum ya. Itu abstrak, judul, dan kata kunci atau keyword. Itu harus perlu Anda baca bagus-bagus. Anda tandai. Nah, itu namanya seleksi. Agak jauh ya Anda pindahkan. Atau ini kan Anda buatkan masternya kan, satu folder kan. Mana yang apa Anda delete yang nggak sesuai sama yang Anda baca. Kan seleksi namanya. Seleksi ya. Nah, kemudian kita lihat relevansinya, sesuai nggak, relevan nggak dengan penelitian kita. Ada kala sistem informasi yang dibaca dia pakai waterfall, yang nggak cocok diganti, cari yang sesuai dengan metode Hegel atau neural network yang datang naik bias, diseleksi. Masa dari 100 berapa tadi? 125 nggak ada yang nyantol. Ya setidak-tidaknya 50 daftar pustaka ya gampang, cuci mata. Itu di landasan teori. Nah, itu caranya nak. Gak pusing kan pikirinnya. Yang pusing pikiran Anda sendiri. Jadi pecah-pecah dia kata kunci. Baca judul, abstrak, kata kunci. Cocok ambil dulu. Baru nanti setelah terkumpulkan menjadi 125, maka seleksi lagi, evaluasi. Agar apa? Sesuai dengan tujuan dan topik penelitian Anda. Alias tidak ngawur. Ya. Saya pede kalau Anda mau ikuti kata-kata saya. Ya pede kita kerjain Sinta 3. Tapi kalau mau ke bulan 5 ya saya bukan apa sih, nggak berani saya berspekulasi. Tapi kalau memang mau Anda mempunyai tertantang diri Anda, oh kata Bapak ini begini, ya udah tunggu bulan 9, kenapa tidak? Nah, kita mainkan dulu. Ditolak Sinta 3 kan jatuhnya Sinta 4. Nah, ditolak Sinta 4 jatuhnya Sinta 5. Tolak Sinta 5 jatuhnya Sinta 6. Yang susah itu 3 ke 4, 4, 5, 6 biasanya lebih gampang. Ditengoknya sesuai, jadi barang itu. Nah, itu dia. Kalau nggak mau buru-buru sih, kalau mau buru-buru ya saya, kalau Sinta 3 saya nggak jamin. Tapi kalau Sinta 4, 5, 6 misalnya cepat. Oke. Ini contohnya mahasiswa dapat memilih artikel yang membahas efektivitas metode Hegel dan manfaat sistem berbasis web untuk UKM. Penelitian yang kedua, memprediksi harga saham. Mahasiswa bisa mengevaluasi studi yang membandingkan performa neural network dan XGBoost dalam prediksi harga saham. Apalagi? Udah gampang kan? Topik penelitian. Nah, bab 1 sudah, bab 2 sudah. Ini tinjauan pustaka sudah. Ada dusta di antara kita? Tidak ada. Kalau nggak siap berarti nggak salah saya yang nyampein materi. Yang salah berarti Anda. Udah saya kasih kiat-kiatnya. Pecah-pecah menjadi kata kunci. Baca judul, baca abstrak sebentar, lihat keywordnya sesuai nggak dengan tipe topik dan tujuan penelitian Anda. Sesuai angkat.
Kumpuli aja dulu 5 tahun aja, kali 5 udah 125 kan, 5 kan, sederhana kan, sederhana, sistematis, nggak mungkin nggak dapat kata daftar pustaka. Jadi dia harus punya standar. Nah, struktur tinjauan pustakanya gimana? Nah, ini dia. Struktur tinjauan pustaka, cara mengorganisasikan atau mengelola literatur secara logis dan sistematis agar membentuk dasar yang kuat bagi peneliti. Struktur yang baik dalam tinjauan pustaka memudahkan pembaca memahami alur teori yang mendukung penelitian serta bagaimana penelitian baru ini mengisi gap yang ada. Tinjauan pustaka harus disusun secara sistematis berdasarkan tema. Apalagi temanya apa, kronologi atau latar belakang masalahnya, metodologi, sehingga alurnya jelas. Makanya kuncinya ini ada pada abstrak yang Anda ambil literaturnya, Anda baca. Itu baca cepat, gak perlu Anda baca 100% sampai 40 halaman atau beberapa halaman. Pertama, untuk menemukan kesesuaian dengan Anda, baca abstraknya, baca keywordnya sesuai nggak dengan Anda. Kalau sesuai, angkat. Baru tadi seleksi. Apa berarti kalau dia sistem informasi pengolahan dia harus sistematis, ya. Contohnya, lihat literatur bisa dikelompokkan menjadi 3 tema. Manajemen dulu, teknologi web, baru metode Agile-nya. Itu dia caranya. Nah, berdasarkan tema atau topik, literatur dikelompokkan sesuai dengan topik utama, metode yang digunakan, objek penelitian, permasalahan yang dibahas, baru pengorganisasian berdasarkan kronologi. Literatur disusun dari yang paling awal hingga yang terbaru. Makanya butuh 5 tahun terakhir. Agar apa? Kuat penelitian Anda berdasarkan kajian-kajian ilmiah orang-orang yang sesuai dengan apa yang Anda teliti. Mendukung apa? Teori Anda. Mendukung apa? Kajian Anda. Mendukung apa? Tujuan penelitian Anda. Jadi itu ya dia harus sistematis, nggak boleh lompat-lompat. Nanti Anda bingung, ya. Makanya saya bilang, misalnya prediksi saham dulu dibahas, baru algoritma, langkah-langkahnya, evaluasi, formula, metodologi penelitian kan yang kemarin kan terdahulu yang relevan ada 5 kan, tergantung baru kelebihan penelitian Anda, baru kerangka kerja penelitian Anda, flowchart penelitian Anda. Itu dia teratur. Biar apa? Tidak membingungkan. Nah, selanjutnya perlu adanya teknik prafase, ya, parafrase dalam bahasa Indonesia, yaitu cara menyampaikan kembali informasi dari sumber lain dengan menggunakan kata-kata dan struktur kalimat sendiri tanpa mengubah makna. Jadi ketika Anda mengambil sistem informasi misalnya, apa kata-katanya di situ? Ya, jangan Anda telan bulat-bulat. Itu namanya plagiat. Kalau dicek menggunakan aplikasi-aplikasi yang relevan di misalnya plagiat checker, Turnitin dan lain-lainnya, itu kan kedetek makin besar. Makanya perlu adanya teknik prafrase.
Prafase merupakan teknik penting dalam penyusunan tinjauan pustaka yang membantu menjaga originalitas penulis sekaligus menghindari plagiarisme. Dalam penulisan akademik, prafase memungkinkan mahasiswa untuk menyampaikan ide-ide dari sumber lain secara unik dan terstruktur tanpa menyalin kata-kata langsung sambil tetap menghormati sumber asli melalui citasi yang benar. Cara-caranya Pak gimana? Anda baca yang mau Anda ambil. Nah, itu dia baca kilat ya. Apa yang kira-kira mau diambil itu dibaca. Oh ini teorinya mau ambil. Tandai. Oh ini mau ambil, ini mau ambil, ini mau ambil. Nah, itu dia. Kemudian menggunakan sinonim dan variasi struktur kalimat. Mahasiswa perlu mengganti kata-kata dengan sinonim yang sesuai dan mengubah struktur kalimat untuk menghasilkan versi baru yang originalitas. Contohnya Pak, lihat ini yang di bawah. Peneliti sistem informasi ya. Teks aslinya, metode Hegel memungkinkan adaptasi cepat pada perubahan kebutuhan pengguna dan dapat diprapasekan. Tadi kan metode Hegel, hilang metodenya menjadi pendekatan. Hegel memfasilitasi pengembangan yang fleksibel. Nah, jadi memungkinkan adaptasi cepat dan perubahan. Berarti kalau itu kira-kira semaknanya apa? Memfasilitasi pengembangan yang fleksibel sesuai apa? Perubahan kebutuhan. Ini perubahan kebutuhan pengguna. Nah, diganti perubahan kebutuhan sesuai. Kemudian yang paling bawah ya, teks aslinya neural network mampu mendeteksi pola rumit dalam data keuangan. Bisa dipresentasikan menjadi jaringan saraf tiruan efektif dalam mengenali pola kompleks dalam data pasar saham. Makanya dicari dia sinonimnya. Saya akui kalau mencari sinonim ini agak lama. Semakin Anda sering menulis, maka akan Anda semakin paham. Makanya perlu waktu menulis landasan teori. Gak cepat langsung jadi ya. Nah selanjutnya untuk citasinya menggunakan software manajemen referensi. Ini yang tujuannya apa? Sebagai alat bantu dalam pengelolaan referensi dan citasi. Menggunakan software ini sangat penting untuk membantu mahasiswa menyusun tinjauan pustaka yang terstruktur dan menghindari kesalahan citasi yang dapat mengarahkan pada plagiarisme. Contoh aplikasinya Pak, apa Pak? Ada Mendeley, ada EndNote, ada Zotero. Rata-rata menggunakan Mendeley. Ada stylenya Pak, ada apa? Ada MLA, ada triple IEE. Biasanya kalau komputer itu triple IEE. Software ini sangat membantu dalam menghemat waktu, memastikan bahwa setiap referensi dicatat dengan benar. Makanya saya suruh Anda tadi kemarin kan menginstal Mendeley. Kalau apanya ya di channel saya ada Mendeley juga, cara installnya lengkap. Cara menginstalasinya ada di channel saya itu. Perhatikanlah playlistnya. Nah kemudian mengelola dan mengatur referensi. Nanti kita akan saya ajarkan nanti. Memudahkan membuat daftar pustaka dengan citasi. Oke. Contohnya mahasiswa ya pada peneliti 1, mahasiswa dapat menggunakan Mendeley untuk menyimpan dan mengorganisasikan artikel. Jadi artikel yang Anda dapat tadi bisa diinputkan melalui input manual atau melalui importer web.
Selanjutnya kritisme atau dalam menyusun tinjauan pustaka, kemampuan untuk mengevaluasi secara kritis. Mahasiswa harus dapat menilai kekuatan dan kelemahan dari penelitian terdahulu. Nah itu yang kayak kemarin yang saya tunjukkan ada 5 kan. Kan itu kan cikal bakal Anda. Kekurangan dari penelitian yang terdahulu itu yang Anda tambahkan atau bahasanya Anda sempurnakan. Makanya ada kelebihan penelitian ini kan ada ya. Oke. Nah, teknik penyusunan dan penggabungan tinjauan pustaka. Setelah Anda gabungkan menjadi satu, maka perlu adanya penyusunan dan penggabungan. Langkah-langkah untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai literatur menjadi suatu kesatuan yang kohesif dan logis. Penggabungan adalah proses menyatukan ide-ide dari berbagai sumber. Jadi yang 125 artikel itu Anda cari yang relevan. Makanya tadi yang nggak cocok buang. Yang jadi 125 misalnya menjadi 75. Itulah mana yang sesuai dengan penelitian Anda. Disusun. Menggunakan apa? Mendeley tadi. Di mana letak kritisnya Pak? Bapak dibaca dulu artikelnya. Itu namanya seleksi atau evaluasi atau filter. Oke. Contohnya pada penelitian pertama sistem informasi inventaris, mahasiswa bisa menyusun tinjauan pustaka dengan menggunakan literatur tentang metode Hegel, manajemen inventaris dan sistem berbasis web untuk membentuk argumen bahwa metode Hegel cocok untuk pengembangan sistem inventaris di UKM. Contoh yang kedua, pada prediksi saham, mahasiswa dapat mengintegrasikan atau menghubungkan penelitian yang membahas algoritma neural network, random forest, dan faktor volatilitas untuk menunjukkan mengapa algoritma ini relevan dalam memprediksi harga saham. Jadi disusun dia balik. Setelah Anda melakukan seleksi, yang melakukan itu apa? Diri Anda sendiri. Itu namanya kritis metode. Oh nggak cocok buang. Masa dari 125 nggak dapat? Kan aneh. Cocok buang. Nah, yang cocok ambil. Kan menjadi satu kesatuan. Oke. Nah, menyusun argumentasi dalam tinjauan pustaka, yaitu cara mengembangkan alur pemikiran yang koheren dan logis berdasarkan literatur yang telah dikumpulkan. Argumentasi yang baik memungkinkan mahasiswa membangun dasar yang kuat bagi penelitian mereka, menunjukkan relevansi dan kontribusi dari penelitian yang akan dilakukan. Ya. Dalam menyusunkan tinjauan pustaka, mahasiswa tidak hanya mengumpulkan literatur aja, tetapi juga membangun argumen atau pendapat penulisan Anda. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba semuanya, oh kata Bapak ini udah 75 Anda copy paste enggak? Itu enggak relevan, nah. Enggak sesuai. Makanya perlu tadi kan ada prafase supaya jangan plagiat ya kan? Ada langkah-langkahnya. Pertama, mengembangkan alur pemikiran. Mahasiswa perlu menyusun literatur sehingga membentukkan narasi yang logis, menghubungkan satu studi dengan studi yang lain untuk memperkuat argumen yang disampaikan. Bisa saja nanti dalam satu paragraf 3 sitasi atau 4 sitasi. Dalam satu paragraf bisa saja terjadi. Mengaitkan literasi dengan tujuan penelitian, argumentasi dalam tujuan pustaka, tinjauan pustaka harus mengarahkan pembaca pada tujuan penelitian, menunjukkan bagaimana penelitian ini memberikan solusi dan pengetahuan baru. Contohnya Pak, pada yang di bawah. Pada penelitian sistem informasi pengelolaan inventaris, mahasiswa bisa membangun argumen, ya, argumennya ya, bahwa metode Hegel memungkinkan sistem inventaris di UKM untuk lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan, menjadikan pendekatan yang optimal.
Itu datangnya dari mana? Anda baca. Berdasarkan apa? Kajian teoritis. Sesuai nggak? Di sini kebetulan, contohnya metode Hegel memungkinkan sistem inventaris di UKM untuk lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan menjadi pendekatan optimal. Yang kedua, penelitian prediksi saham, argumen bisa dibangun dengan menunjukkan bahwa algoritma neural network dan random forest memiliki kemampuan menganalisis data besar dan mendeteksi pola kompleks sehingga tepat untuk memprediksi fluktuasi harga saham. Nah, itu tadi tentang penyusunan argumen. Jadi kita menulis itu berdasarkan argumen pendapat kita, dikuatkan oleh yang kita download tadi sebagai penguat teori argumen kita. Oke. Etika penulisan dalam menghindari plagiarisme. Nah, ini luar biasa ya. Banyak kejadian-kejadian ya, nggak level Anda sampai level profesor dan level yang lebih tinggi, mahasiswa S2, S3 kan gitu juga. Etika ada dalam menulis dan menghindari plagiarisme. Dalam menyusun tinjauan pustaka yang sangat penting menjaga integritas akademik. Menyusun tinjauan pustaka secara etis berarti menghargai karya orang lain melalui sitasi. Jadi kalau sitasi lah itu pemikirannya yang tepat dan menghindari penggunaan kalimat atau ide tanpa atribusi atau prapasya. Etika penulisan adalah prinsip dasar dalam dunia akademik yang mengharuskan mahasiswa untuk selalu memberikan kredit pada sumber yang asli. Hal ini tidak hanya mencegah plagiarisme tetapi juga menunjukkan bahwa mahasiswa telah melakukan riset literatur yang mendalam. Jadi dasarnya riset literatur itu Anda cari topik Anda kumpulkan. Yang relevan yang mana, yang tak relevan yang mana. Tetap ya. Ada contohnya melakukan sitasi yang benar menggunakan aplikasi Mendeley ya. Menggunakan teknik prapase. Nah, ini tadi. Prapase adalah teknik yang efektif untuk menghindari plagiarisme. Di mana mahasiswa mengubah struktur kalimat dan kata-kata sumber aslinya tanpa mengubah makna dengan cara mencari sinonim yang mendekatinya. Contoh yang di bawah, pada penelitian sistem informasi pengelolaan inventaris, mahasiswa bisa mencantumkan sitasi untuk teori Hegel. Itu makanya teori ini Hegel menceritakan ini Anda ambil. Belum, baru ada sitasi yang Anda ambil tadi. Kemudian dalam penelitian prediksi harga saham, mahasiswa harus melakukan sitasi yang benar, sangat membahas ya. Pada saat membahas algoritma seperti neural network atau random forest yang berdasarkan pada literatur yang sudah ada atau yang sudah Anda kumpulkan. Nah, baru saya bilang minggu kemarin perlu adanya gambar atau ya, yaitu teknik visualisasi dalam tinjauan pustaka. Cara menyajikan informasi secara visual agar lebih mudah dipahami dan mendukung argumentasi. Visualisasi data yang baik membantu mahasiswa merangkum informasi dari berbagai sumber. Nah, ketika kau dapat gambar, misalnya flowchart punya orang, kau tarik versimu, kau buat sumber kecil, baru menggunakan sitasi ya, sitasi. Baik gambar maupun tabel. Kalau ngambil dari orang lain, sebutkan sumbernya. Ya, misalnya ada tabel ya, itu tabel-tabel orang kan untuk menguatkan teori Anda, itu Anda buat. Jadi biasanya kalau tabel itu di atas, tabel apa, gabelnya apa, baru sumber. Kecil aja sumber itu. Itu lebih baik.
Bisa aja kalau mau Anda gampang, Anda buat aja autor tahun, sumber, autor, koma, tahunnya. Mau tanpa citasi, tapi itu dilampirkan di daftar pustaka. Ya. Tabel perbandingan, grafik atau diagram tren ini perlu Anda buat ya. Tabel sangat berguna untuk merangkum perbedaan ya. Metode hasil kemarin sudah kita buat ya. Grafik belum ya, dan diagramnya belum. Baru kesimpulan dan rekomendasi untuk menulis tinjauan pustaka. Jadi dari materi-materi yang tadi kita bahas akan kita simpulkan bahwasanya penulisan tinjauan pustaka yang berfungsi untuk merangkum langkah-langkah penting dalam menyusun tinjauan pustaka yang efektif dan memberikan saran praktis bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian. Kesimpulan dan rekomendasi ini membantu mahasiswa memahami seluruh proses ya, bagaimana setiap bagian tinjauan pustaka saling berhubungan dengan ya, untuk mendukung penelitian. Ini saya ngambil kesimpulannya. Yang pertama, harus menjaga konsistensi dalam citasi dan prafase. Kedua, menyusun tinjauan pustaka secara struktur. Ya, sehingga kesimpulan bertujuan untuk merangkum metode yang telah dibahas, pemilihan data, atur teknik prafase, visualisasi data dan argumentasi. Itu hasil dari kesimpulan materi dari awal sampai akhir. Kira-kira materi saya itu tentang menyusun tinjauan pustaka yang relevan dan teknik pencarian literatur ilmiah telah saya sampaikan. Maka dari itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.